itu sosialita yang orang-orang DPR gitu ya. Tapi kan tadi singgung-singgung organisasi dia nggak boleh ngomong apa-apa ya. Hati-hati ngomongnya. Iya, kata Eko, iya ada nggak sih mau ingin disampaikan sama pemerintah sama Tekok organisasi? sih. Enggak sih, menurut pengalaman aku kan sebetulnya tergantung dari apa, si pabriknya itu, si jenisnya orang itu. Orang di dalam organisasi. Iya, karena kan yang sekarang mah orangnya tidak terlalu peduli untuk program ke situ. Kalau dulu mah kan ada yang CS-nya kita semua. Jadi si ibu itu udah meninggal. Ya, harapan mereka dia itu ke kita itu benar-benar, ayo kita mau bikin apa lagi? Biar aku yang ACC. Ayo ada apa lagi bikin ACC. Anak jalanan mau apa? Iya. Itu jadi kita tuh gabung terus. Mau sama jalanan, mau PSK, mau yang jalanan, mau yang berwirausaha, semuanya gabung di situ. Jadi apa yang kita biasakan sendiri, misalnya dari pendapat teman-teman itu maunya apa sih? Maunya apa? Mak, aku maunya ini, mak aku maunya gini. Nah, nanti dari situ kan dia dikasih nih, ya udah, isi formulir semuanya. Kalau memang semuanya udah mau ini bisa ACC, kalian isi semua. Biar nanti aku juga ada dukungan dari kalian. Gak lama pelatihan, gak lama pelatihan. Selalu seperti itu, dari mulai telur asin, pelatihan bikin cisting, bikin bolu, make up, menjahit, terus apalagi ya waktu itu. Lebih seringnya itu apa namanya, lebih ke karya-karya gitu. Jadi bikin apa namanya, daur ulang gitu. Dulu lebih sering, hampir tiap bulan itu programnya ada. Jadi tidak akan apa, meskipun dia ada lebih budgeting gitu kan, ini kan suka ada informasi nih, ayo kita isi aja pakai apa gitu, mau nginep, nah, kita dulu sering nginep sehari, bisa 4 hari, semua komunitas tuh ada. Jadi kalau dulu mah istilah kasarnya secara kolektif atau bersamanya lebih kerasa dibandingkan sekarang ya. Nah, sekarang kan LSM aja By program. ya mereka kan mengikuti alurnya mereka. Apa yang Jadi sekarang kita komunitas ikutin alurnya organisasi. Iya, apa Bukan organisasi ikutin alurnya kita ya, Pak. jadi Organisasi berarti ikut apa program, Pak, sama dulu yang agak susah. rancangannya yang mereka bikin itu kan emang harus sesuai dengan kegiatannya. Meskipun tidak terrealisasi, tetap aja potongan. Tapi zaman sekarang tuh sebenarnya kalau ngomongin soal donor dan program nih, Mak, kan programnya inklusif ya, Mak. Inklusif katanya kan, dan mengangkat soal kebutuhan kawan-kawan komunitas yang ada di akar rumput atau kawan-kawan komunitas sesuai dengan, makanya banyak melibatkan kawan-kawan komunitas yang ada di akar rumput gitu kasarnya, agar harapannya kebutuhannya itu terakomodir dengan baik. Tapi pada faktanya justru kawan-kawan komunitas yang di akar rumput ikutin apa kata program di organisasi gitu. Iya, sebetulnya hampir semuanya seperti itu. Catat. Jadi yang menurut mereka itu capacity building itu sebetulnya kan harusnya dari skill-skill yang kita punya itu semuanya ditampung ya, di mapping semua. Yang punya ini punya ini kegiatannya, yang punya skill ini, tapi disatuin, kita buat program satu-satu seperti itu. Inginnya itu seperti itu. Jangan mereka yang tidak minat ini ya ikut itu, dia tinggal suka itu dia ikutnya ke sini seperti itu. Jadi apa ya, jadi semuanya itu karena keterpaksaan, jadi ngikutin program. Iya, iya sih sebenarnya juga aku ngelihat kayak sekarang ini, aku nggak tahu ya sebenarnya secara struktur itu jauh lebih baik dibandingkan dulu. Karena kalau dulu kan tidak terstruktur dan apa ya, istilah kasarnya tuh ketika berbicara program atau kebutuhan kawan-kawan komunitas itu tuh kayak ini lo mau fokusnya di mana gitu sebenarnya. Nah sekarang tuh memang Eko melihat secara struktur atau secara program itu lebih terakomodir dengan baik, sehingga kawan-kawan komunitas itu sebenarnya ini kesadaran di kawan-kawan komunitas kalau yang lihat ya, maksudnya kayak lo minatnya kemana, lo yang pilih programnya yang mana gitu. Iya. Karena sekarang organisasi ada program-programnya nih. Pada akhirnya kita yang ngikutin lo maunya program yang mana di organisasi gitu. Jadi sehingga seolah-olah organisasi itu apa namanya, kita yang komunitas ini ngikutin programnya organisasi, bukan organisasi yang ngikutin kebutuhannya kawan-kawan komunitas. Misalkan contoh organisasi di Bogor, apa namanya, membuat program
dia tuh tidak mapping yang masa dibilang bahwa sebenarnya ini yang masih ada tuh kawan-kawannya tuh yang mana, yang minatnya tuh di mana. Misalkan contoh kayak film Cahaya Kemarin itu kan ketika meskipun itu adalah kisah nyata di kawan-kawan komunitas, tapi ketika kita membuat naskah meskipun tidak menggunakan editor atau apa ya namanya pembuat naskah profesional, tapi naskah yang dibuat itu adalah oleh kawan-kawan yang memang secara real ada di lapangan gitu. Iya. Sehingga secara terbangunnya juga Di lebih kolektif, ya gitu. dirangkum. Jadi Bukan akhirnya gue punya program, bagusnya gue punya naskah, bagusnya gini nih karena secara SOP-nya, strukturnya ketika membuat naskah film itu bagusnya gini. Jadi kawan-kawan komunitas yang ikut bermain di film ini ikutin si naskahnya, meskipun memang secara talent begitu idealnya. Tapi akhirnya yang Mak tadi bilang ini kalau contohnya di soal naskah ya, saya tahu di soal film naskah, bukan ngomongin soal program. Intinya kalau melihat secara garis besar ketika ngomongin program itulah ya. Betul kan? tergantung juga sih kalau bisa memang apa ya, kalau memang kita memang sudah terarah dan memang apa ada bagian-bagian tertentu yang memang terpilih dari SDM yang akan dikembangkan, itu sih cocok ya betulnya. Tapi kalau memang dia tidak ada pembinaannya ya berarti terpaksa. Harusnya lo menggali lagi atau lo harusnya survei lagi kebutuhan di kawan-kawan komunitas di lapangan itu apa gitu. Oke, kalau ngomongin soal informasi, ngomongin soal pemberdayaan komunitas atau mengorganisir komunitas, memberikan pemahaman terhadap komunitas, bukan hanya sekedar bagaimana gue ngikutin kebutuhan kawan-kawan komunitas. Agar komunitas juga berdaya, akhirnya harus diberikan informasi gitu ya istilahnya itu. Tapi selain itu juga memang diselipkan bagaimana apa namanya pemberdayaan komunitas juga akhirnya terakomodir dengan baik. Bukan cuma dia diberikan pemahaman secara Teori tidak terpakai. betul gitu maksudnya. Kita penting banget membangun teori dan praktek gitu. Kalau nggak bisa ngasih praktek secara langsung, mungkin bisa memberikan motivasi yang menurutku juga penting untuk membangun penerimaan dan keberanian pada dirinya untuk melangkah. Iya betul. Jadi sejenis apa ya, kita dikasih wejangan-wejangan atau kita kumpul di satu tempat dan kita akan mendapatkan mentor. Kangen ya mas, apa namanya suasana zaman dulu yang secara kolektif kumpul-kumpul bareng-bareng, Sering kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Sekarang ya udah kalau kumpul di pelatihan, di hotel gitu ya, udah agak sulit gitu ya kumpul-kumpul secara kolektif yang ini itu karena mungkin masanya udah berubah kali ya, zamannya udah berubah kali ya, atau gimana? Aku juga kurang paham. Ya gitulah guys, pokoknya obrolan kita hari ini. Semoga di obrolan kita apa namanya podcast ini bisa menjadi inspirasi. Yang baiknya silahkan disimpan, yang jeleknya ya udah ya kita nggak berusaha untuk mendorong atau apa ya merubah kawan-kawan, karena yang bisa merubah diri kita kan cuma diri kita sendiri ya mah. Kita hanya sharing, ngobrol, yang suka ya terima kasih, yang nggak suka silahkan skip. Oke, thank you dari ya dulu tambahan dulu. Jadi 45 menit jadi bukaan organisasinya. Nah, berarti sekarang tuh yang dari berarti sekarang yang FDG kan buat kumpul-kumpul kita. Kan kita tadi ngomongin waktu itu kan zamannya memang beda ya pada saat ini dan saat nanti. Yang dulu, karena dulu kita memang lebih sering melakukan kegiatan di hotel atau pelatihan gitu ya. Karena sekarang cuma tersentuh adanya FDG-nya itu. Iya. Kumpul pada saat di situ. Iya tadi kan kayak kebahas. Kita cuma ketemu ya di pertemuan, di pelatihan, di hotel, di mana. Maksudnya kalau dulu tuh kita kumpul sesama transpuan, sesama apa itu kan dulu sering gampang ya mak gitu. Maksudnya secara nilai kolektif gotong royong kekeluargaan itu kerasa. Kalau zaman sekarang kan agak masing-masing kayak gini. Agak susah ngumpuli kalau bukan di pertemuan. Ketemunya di pelatihan lagi. Ketemunya di hotel. Kalau nggak ya CD lagi yang Ma bilang tadi di diskusi mana. Kumpul ini kalau dulu kan kayak ayo kita ngumpul aja. Bencengkrama katanya. Masa-masa sambil ngobrol ini itu. Ya kayaknya gitu ya suasana. Mungkin kurang komunikasi.
Sekarang kan zamannya digital, jadi Makanya kata ibu juga gitu. zaman Sekarang digital itu lebih banyak pada orang-orang ngumpet di rumah kayak gitu. memikirkan mental health, mental health-nya, self love-nya. Jadi penggunaannya media sosial aja. Sosialisasi secara offline-nya agak kurang ya. Oke, thank you. Thanks for watching, sampai jumpa di tangkap video selanjutnya, tanpa cut apa adanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya, agar channel ini terus berkembang. Thanks you!